Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam device yang digunakan pada jaringan komputer dan juga kegunaannya. Yang pertama ada komputer server. Nah, komputer server ini adalah sebagai database informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh jaringan. Nah, semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Nah, biasanya komputer server ini harus punya spesifikasi yang canggih ya, yang tinggi. Yang kedua itu ada komputer user atau komputer klien. Nah, komputer klien ini ditugaskan untuk menerima data yang ada di komputer server. Komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya, yaitu manusia, untuk berbagai macam kebutuhan seperti mencari data, bermain game online, ataupun keperluan lainnya. Yang ketiga itu ada hub atau hub ya, tulisannya HUB. Fungsinya itu untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke komputer klien pada satu jaringan, terutama jaringan LAN atau lokal ya. Yang keempat ini ada switch. Switch ini fungsinya sama seperti hub atau hub ya, yaitu dapat membantu memecah-mecah jaringan lokal. Nah, dari satu komputer server atau host itu dapat menggunakan switch untuk mengoneksikan lebih dari satu komputer klien ke dalam satu jaringan LAN atau lokal. Nah, yang membedakan hub dengan switch itu adalah kemampuannya. Switch ini memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub, karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Jadi dengan menggunakan switch, pengaturan data antara klien itu bisa dibedakan. Yang kelima itu ada bridge. Bridge itu kegunaannya untuk menjembatani jaringan. Maksudnya itu adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, memecah satu jaringan lokal yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Nah, selain itu bridge juga dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Yang keenam ada router. Nah, secara khusus kegunaan router ini bisa seperti access point, yaitu bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju lokasi komputer klien. Namun pada dasarnya fungsi router ini jauh lebih banyak daripada itu, karena router digunakan untuk memberikan rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Yang ketujuh itu access point. Nah, access point ini fungsinya sama kayak router, tapi access point ini punya keunggulan, yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan dengan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Access point ini hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan wireless area network. Nah, fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Yang kedelapan itu ada kabel. Kabel ini kegunaannya itu membawa paket data dari server menuju klien, tentunya dalam satu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Lalu ada koaksial dan juga kabel fiber optik. Tentu saja penggunaan kabel dalam satu jaringan itu sangat efisien, terutama ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan lokal karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat wireless. Yang kesembilan ada NIC atau Network Interface Card, atau yang kita kenal dengan istilah Ethernet Card. Dengan Ethernet Card ini, maka setiap komputer bisa saling terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Namun mungkin saat ini Ethernet Card sudah jarang digunakan, meskipun merupakan salah satu protokol standar dalam sebuah sistem komputer. Hal ini tidak lain tidak bukan itu adalah karena penemuan teknologi wireless yang lebih praktis dan juga mudah untuk diaplikasikan. Yang ke-10 ada modem. Modem ini
Kepanjangannya itu adalah modulator dan demodulator. Secara harafiah itu modem itu merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Yang ke-11 ada konektor, yaitu merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Berbagai jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai. Nah, yang ke-12 atau yang terakhir itu ada repeater. Itu merupakan perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agar jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.